Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngariung si Cepot sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, kembali kita akan mendengarkan tausiah Ramadan dalam kegiatan dalam acara Kultum Ramadan bersama si Cepot. Alhamdulillah sobat religi, bersama kita telah hadir Bapak Kiai Didin Nazmuddin MPD. Beliau adalah salah seorang kepala KUA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Apa yang akan beliau bahas? Insya Allah beliau akan membahas seputar zakat dan persiapan Idul Fitri. Nah, untuk itu saya langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji Hasan? Alhamdulillah. Mohon pencerahannya kaitan dengan zakat dan mungkin persiapan Idul Fitri. Untuk itu mangga dipersilakan Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Kita berharap dan berdoa tentunya kita bisa menuntaskan ibadah saum kita tahun ini dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita berharap sebagaimana Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa setiap kita selesai melaksanakan ibadah apapun, itu hendaknya hati kita itu berharap dan juga merasa khawatir. Jadi beliau ungkapkan itu ayyakuna qalbuhu mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Jadi hendaknya hati itu ada rasa khawatir dan juga penuh harap, ya. Termasuk juga dalam puasa kita, sebab li'annahu la yadri saumuhu yuqbalu bahwa minal muqarrabin am yuraddu alaih, atau ditolak. Jadi dia termasuk yang dirugi, sangat rugi. Dan ini kata beliau adalah wal yakun dzalika fi kulli ibadatin yafrugu minha, fi akhir kulli ibadatin yafrugu minha. Hendaknya setiap ibadah apapun selalu mempunyai rasa khauf dan roja itu. Khauf, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk kita yang kategori mamqutin, yang jauh dari rahmat Allah, atau alhamdulillah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sempurnakan di beberapa hari terakhir ini. Dengan waktu yang singkat insyaallah sedikit saya menyinggung tentang salah satu kewajiban yang sangat istimewa, yang sangat fundamental dalam syariat Islam, termasuk dari fondasi Islam, min arkanil Islam, ya, mabani Islam, yaitu zakat. Zakat merupakan bagian yang penting dari ajaran Islam. Secara global zakat terbagi dua, ada zakatul mal atau dengan macam-macamnya, ya, dan zakat fitrah atau zakatul abdan atau zakatul fitri yang kita sering sebut zakat fitrah, yang kaitannya ini zakat fitrah ini adalah dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah, satu sok kurma, satu sok gandum, baik atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis manusia gitu ya dari kalangan muslimin ini
ketika zaman Rasulullah masih ada budak, itu pun wajib zakat fitrah. Ini saking wajibnya disebut dengan zakatul badan. Dalam mazhab Syafi'i maka dianalogikan bahwa yang menjadi bahan zakat fitrah ini adalah makanan pokok masing yang disebut dengan kutul balad, ya, kutil balad atau kutu baladi. Jadi ketika di Indonesia kita dalam mazhab Syafi'i memang wajib menggunakan beras, ya. Tinggal masalahnya satu suah nih takarannya begitu. Itu ketika dikonversi ke kilogram dengan standar modern ini kurang lebih 2,5 kilogram, 2,5 kilogram atau sekitar 3,5 liter ya. Kalau misalkan dalam bentuk liter dalam bentuk beras. Kapan mulai diwajibkannya zakat fitrah ini? Tentunya diwajibkan ketika seseorang itu mengalami 2 bagian dari 2 bulan ini, itu mengalami hidup pada masa bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal. Jadi menghadapi atau mengalami 2 masa. Jadi wajibnya zakatul fitri ini kan sebetulnya ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, baru disitulah kewajiban bagi semua orang yang tadi disebutkan tadi. Nah, sehingga kalau ada orang yang lahir sebelum tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, kemudian dia sampai masuk ke Ramadan, masuk ke Syawal dia masih hidup, berarti termasuk bayi yang baru lahir pun wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Namun sebaliknya, misalkan dia di Ramadan masih hidup, ternyata menjelang Idul Fitri belum sampai terbenam matahari di akhir Ramadan orang itu meninggal, maka tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah ini. Ini secara hukumnya seperti itu. Orang berpuasa itu tidak sempurna, ya. Jadi seolah-olah tersirat bahwa dengan membayar zakat fitrah ini, kata Rasulullah SAW itu adalah sebagai tuhratan lisaim minal lagwi warropas, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Jadi kaitannya sangat erat dengan bulan puasa Ramadan. Nah, dari apa? Dari al-lagwi dan ropas, dari perbuatan yang sia-sia, ya, sikap tingkah laku yang sia-sia, dan juga kata-kata yang kurang baik, ropas. Di samping adalah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, sebagai tu'matan, konsumsi bagi orang-orang miskin di hari raya. Karena hari raya, hari Id itu adalah hari yang sangat-sangat diharapkan semua orang itu gembira, kaum muslimin. Jangan sampai ada satupun orang yang tidak merasakan kebahagiaan pada hari itu. Maka zaman Rasulullah itu dengan zakat fitrah ini diberikan itu, ya, sebelum khatib naik ke mimbar. Itulah batas akhir, ya. Ada hadis mengatakan aghnuhum an tawafi hadzal yaum, gitu. Penuhilah mereka itu, orang-orang fuqara itu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bahwa minimal itu ada 3 makna. Kenapa kaum muslimin diwajibkan zakat? Yang pertama adalah sebagai konsekuensi dia bertauhid. Ketika seseorang sudah mengatakan syahadat, dia harus terikat dengan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilatih. Jadi ketika orang itu dilatih untuk berkorban, mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Dan menurut beliau Imam Al-Ghazali, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai itu sebetulnya selain harta. Yang kedua adalah sebagai pembersih dari sifat kikir, tuhratan lil bukhl. Jadi fungsi makna zakat ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai sarana media, ya, untuk mengikis sifat-sifat kikir pada manusia, pada umat Islam. Karena ini termasuk salah satu muhlikah. Jadi ada 3 muhlikat kata Rasulullah SAW, sesuatu yang dapat merusak muhlikat itu. Di antaranya adalah wasyuhun muta', ya. Jadi kekikiran yang senantiasa diturutin. Jadi enggan mengeluarkan sesuatu. Nah, ini sifat yang tidak terpuji. Maka dengan adanya syariat zakat ini, itu sifat kikir itu akan dikikis. Dan yang ketiga menurut beliau itu, salah satu makna zakat itu adalah sebagai bentuk syukur.
atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sadar bahwa yang dimilikinya itu adalah hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus untuk Allah dikembalikan ya dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tidak besar ya, hanya 2,5% misalkan. Dan ketika orang berzakat pasti dan yakin itu pasti akan dikembalikan oleh Allah, akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya zakat, sebetulnya dianjurkan kita untuk infak, sedekah ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu mengenai zakat fitrah yang merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam yang harus perhatikan khusus untuk bulan Ramadan ini. Ini saja barangkali Pak Hasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan zakat ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan keluasan rezeki bisa melaksanakan zakat ini. Zakat sendiri secara bahasa artinya nama ya, artinya tumbuh. Insya Allah orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan terus tumbuh dan berkembang. Termasuk juga sedekah. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Ma naqasa malun min sedekah, bal yazdad. Tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan. Justru sebaliknya akan dia bertambah dan bertambah. Yang penting ikhlas. Itu yang penting ikhlas. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Religi, Kultum Ramadan bersama si Cepot yang kali ini membahas tentang zakat dan infak sedekah serta hikmah-hikmah di balik zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot.